agak nggak seraknya sama Juve yang sekarang itu sudah berubah filosofinya, Mas. Sudah berubah filosofinya. Saya dulu aja masih Ciro Ferrara, Mark Giuliano, Angelo Peruzzi, Minimal 8 pemain timnas ada di satu. Ini kita ngobrol-ngobrol Serie A ini kan kalau bisa semalaman ini, tapi karena ini kan ada durasinya. Ini kita ngobrolin ke masa depan saja ini. Jadi kan kita sama-sama ini kan Juventini ya, Juventino, tifosi Juventus. Kita lihat sejak tahun 2011 kemarin kan Juventus itu mulai bangkit lagi setelah tahun-tahun buruk itu. Dari awal Antonio Conte pegang, terus kemudian 3 musim Scudetto terus kemudian Conte meninggalkan di menjelang kompetisi kayaknya itu ya, digantikan oleh Max Allegri yang saya lihat di sini terutama Juventus juga mulai membangun brandnya. Ini jadi global brand, termasuk dalam di situ ambisinya di situ termasuk merekrut seorang Cristiano Ronaldo. Betul. Nah, sedangkan dalam membangun global brand ini, terus terang kalau menurut saya ya, opini saya sendiri, kalau memakai strategi ala Allegri itu tidak bisa mengglobal. Maka dari itu mungkin seorang Cristiano Ronaldo waktu dilatih Allegri pun tidak moncer kalau menurut saya. Walaupun golnya juga banyak nih. Ini. Dan sedangkan terjadi akhirnya Allegri sebelum kontrak habis kemudian kontraknya ditangguhkan. Karena saya dengar Allegri itu masih dibayar sampai tanggal 30 Juni lalu. Kontraknya baru habis. Ini mengambil yang dulu Juventus itu adalah terkenal dengan pertahanan yang baik, BBBC, Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini. Nah, sekarang menjadi Juventus yang mengubah karakternya, yang pengen jadi global brand tadi dan memanfaatkan Cristiano Ronaldo untuk permainan menyerang nih. Nah, kita pada waktu awal musim yang lalu sempat ada beberapa pelatih yang terdengar nih, mulai dari Zinedine Zidane, mulai dari Jurgen Klopp, Pep Guardiola sampai Pochettino. Nah, tak disangka tak dinyana itu yang datang malah Maurizio Sarri. Yang notabene itu kebetulan Sarri baru memenangkan trofi pertamanya ya dengan Chelsea di Liga Eropa. Dengan kita sendiri kenal di Sarri waktu di eranya Sarri di Napoli ya. Dengan permainan cepat, satu sentuhan. Nah, kemudian yang Juventus yang sifatnya itu dulu main, kemudian nyerang dapat 1 gol udah selesai. Bertahan total atau 1 gol 2 gol bertahan total. Ini kemudian mengubah karakter ke Sarri. Ini terus kemudian keseimbangannya kalau menurut saya agak berubah. Ini kalau Juventus tidak konsisten di musim 2019-2020 ini, menurut Mas Aryo ini penyebabnya apa? Sarrinya atau pemainnya? Ya, ini juga sebenarnya membingungkan ini untuk menjawab. Jadi secara umum begini Mas Rio, gelar yang untuk melengkapi apa ya masa kejayaan Juventus ini hanya Liga Champions yang paling kurang. ditunggu-tunggu. Terakhir tahun 95 itu sama si SD kelas berapa itu saya belum pernah melihatnya itu. Setelah itu
Saya masih lihat ya waktu itu. Yang diinginkan oleh mungkin para pendukung semua Juventus di seluruh dunia adalah untuk menyaksikan pemainnya ini mengangkat si kuping besar. Jadi mungkin itu pedomannya. Kemudian banyak pertimbangan akhirnya merekrut seorang Sarri dengan filosofi adalah menyerang. Mungkin barangkali banyak yang mengatakan bahwa pertahanan yang baik adalah menyerang. Nah, artinya mau menang ya harus mencetak gol. Mungkin seperti itu. Mungkin berkaca dari Antonio Conte kemudian Allegri lebih mengandalkan sisi pertahanan. Mungkin barangkali seperti itu. Tidak ada salahnya merekrut seorang Sarri. Yang dalam waktu itu banyak kandidat lain seperti tadi ada Zidane, Guardiola. Ya kalau saya pikir juga Sarri itu pilihan terakhir. Nah, karena mungkin mengejar keempatnya yang tadi begitu sulit. Mungkin kontraknya terlalu tinggi atau seperti apa. Sarri mungkin jadi opsi yang paling ekonomis lah. Nah, paling masuk realistis. Akal. Nah, paling realistis untuk Juventus. Karena pengalamannya dia pernah di Napoli, seperti Chelsea ya. Iya. Untuk jumlah golnya begitu tinggi, cara bermain menyerangnya juga begitu rapi untuk selalu mencetak gol. Barangkali dan kebetulan ada sosok Cristiano Ronaldo yang dari Juventus. Ini adalah mesin gol dari Juve. Bagaimanapun Sarri dituntut untuk memanfaatkan soal Ronaldo. Memaksimalkan ya. Memaksimalkan harus mencetak gol dengan kemampuan melatih menyerangnya dia. Dan itu sebagai opini saya sendiri sampai baru kelihatan bagus itu waktu menang lawan Inter kemarin sebelum break corona itu. Iya. Itu problemnya di mana ini kalau menurut Mas Aryo nih? Paling masuk akal adalah adaptasi, Mas Rio. Adaptasi dengan klub, dengan para pemainnya. Karena ini musim perdana. Dari sisi Sarrinya ini ya? Iya. Pertama dari sisi Sarri karena dia adalah seorang pelatihnya Allenatore. Dia harus dituntut untuk memaksimalkan peran dari satu pemain ke pemain lain. Bagaimana untuk berkolaborasi dengan baik, itu yang menjadi tugasnya. Kedua adalah teamworknya. Terus terang Juventus sekarang adalah Ronaldo sentris. Bagaimanapun bola harus di Ronaldo atau pokoknya setiap serangan harus melalui Ronaldo atau kepada Ronaldo. Itu yang membuat Juventus dapat dibaca permainannya oleh lawan. Kalau saya seperti itu, artinya Dybala yang sebelum ada Ronaldo adalah termasuk monsternya lini depannya Juventus, seperti tenggelam, Mas Rio. Seperti tidak berdaya, artinya walaupun berdua dengan Ronaldo tetap tidak jalan, kurang maksimal jalannya. Dan menurut saya baru-baru aja ini Dybala baru bisa main dengan Ronaldo, baru bisa duet dengan Ronaldo, baru-baru aja lah. Karena ya saya pikir kalau masalah Sarri di Juve ini di akhir musim ini dipertahankan apa tidak, itu ya nariknya harus ke depan tadi. Karena saya pikir Sarri pun itu buat saya itu bukan pilihan pertama sebetulnya. Betul. Pilihan pertama. Jadi di sini setelah Zidane gagal, kemudian Guardiola juga gagal, tapi akhirnya mendapatkan Sarri. Tapi Juventus paling tidak rekrutan tahun ini dapat back potensial di Matthias de Ligt. Gitu. Walaupun di awal-awal musim masih sering blunder, ya lumrah. Perlu adaptasi dan umurnya masih sangat-sangat muda, masih 20 tahun. Jadi problem di Juve ini adalah kalau dengan filosofinya Sarri adalah ini enggak kompatibel, enggak cocok pemainnya ini yang selama 2011 sampai 2019 kemarin. Itu filosofi Itali banget. Betul. Filosofi Itali yang Catenaccio dan lain sebagainya itu. Yang istilahnya bikin gol, setelah itu kendalikan permainan. Seperti itu. Nah, di sini sebetulnya saya lihat ada beberapa tidak salah 100% salah Sarri, tapi ada salah juga di manajemen. Adalah satu, masih membuang Mandzukic dan mempertahankan Higuain.
Higuain ini kalau menurut saya ini out of shape, jadi tidak dalam kondisi terbaiknya. Juventus di awal musim ingin menjual, tapi entah apa perhitungannya kita juga tidak tahu. Karena seorang Cristiano Ronaldo ini kalau secara, saya orang ekonomi ya, jadi ini sudah makan gaji orang berapa untuk gaji seorang Cristiano Ronaldo ini. Jadi kalau mau buang akhirnya kan seperti Emre Can, terus siapa yang keluar kemarin itu? Siapa lagi Mas ya? Mandzukic ya? Mandzukic, Emre Can. Terus kemudian nanti tahun depan Pjanic ya. Pjanic. Di sini kembali lagi ke situ, sebetulnya ini enggak pemainnya ini enggak kompatibel sama sistemnya Sarri. Nah, untuk ke depan mungkin kalau memang nanti Sarri itu dipertahankan, adanya potensi Arthur, Bentancur dan Rabiot, saya pikir ini jadi darah baru. Karena beberapa pertandingan terakhir itu Rabiot sudah mulai membaik kalau menurut saya. Matuidi ya seperti itulah. Seperti itulah. Dan sebetulnya problem Juve ini kalau Demiral bisa pulih, problem di belakang selesai. Karena nanti terjadi duet muda antara Demiral dan De Ligt. Jadi mungkin Dede apa nanti besok. Kurang siji nanti Dede apa. Mudah-mudahan kalau menurut saya, harapan saya sih DDR. De Ligt, Demiral, Romagnoli. Wah, ini. Tapi kayaknya kok susah. Tapi nggak tahu, Milan kan butuh duit ini. Milan butuh duit. Kalau pemain dari Inter kayak Juve nggak butuh ini. Belum butuh kayaknya. Gitu. Jadi problemnya Mas, kalau misalkan ini, kalau saya seorang manajemen Juve ini, saya juga pusing juga kalau menurut saya. Karena kalaupun nantinya di akhir musim ini entah dia posisi yang menang liga kan banyak ini potensinya. Kemudian Champions juga masih ada nih. Kan paling tidak ada double winner lah ya, double winner. Ada peluang untuk double winner. Cuman kalau pun gagal di Champions lagi, itu kalau untuk mencari alternatifnya Sarri siapa? Kan tidak ada yang tidak signifikan. Tidak ada yang tidak ada yang ini posisinya nanggung nih. Mau pelatih siapa lagi? Sudah tidak ada. Kalau menurut saya. Adanya cuma satu, Pochettino. Ada satu cuma Pochettino. Pochettino kalau menurut saya ya masih nanggung juga mainnya. Di situ taktik dan segala. Nah, ini dilema ini. Nah, kan banyak sekali ini di sosial media, Sarri out, Matuidi out dan lain sebagainya. Nah, itu kalau menurut saya lah. Kalau menurut Mas Aryo seperti apa ini? Nah, ini kalau soal pelatih Juventus ini memang dari sejak lama ini, jadi nggak tahu bikin gemes ya Mas. Kenapa nggak bisa segera meraih gelar yang diinginkan? Jadi kalau menurut saya Sarri ini lebih baik berakhir saja kontraknya. Artinya manajemen Juventus yang punya wewenang, artinya sudah cukup lah untuk menyudahi dengan seorang Sarri, karena proyeknya sekarang adalah mengejar Liga Champions. Itu menjadi harga mati bagi Juventus. Dengan berbagai berbagai pemain yang ada di Juventus seperti Ronaldo, dan besok mau mendatangkan pemain-pemain yang lebih berkualitas, artinya harus disesuaikan juga dengan pelatihnya, Mas. Jadi, gitu. Ya. Saya rasa Sarri ya seperti itu. Jadi kemampuannya hanya seperti itu. Mohon maaf, untuk di level Eropa memang kurang beruntung dan kurang cocok. Walaupun Sarri tahun kemarin sudah jadi juara Eropa loh. Tapi ini level 2 ya. Kalau saya lihat barangkali untuk pelatih yang punya nama, yang punya pengalaman di Eropa, yang
barangkali bisa dibajak itu adalah kalau saya itu Carlo Ancelotti Mas kalau saya. Ini di sini bagaimana manajemen Juventus untuk bertaruh mau menyelesaikan kontraknya Ancelotti di Everton, kemudian diajak ke Juventus. Yuk kita bikin proyek. Masuk sih. Kalau saya masuk sih. Cuman itu mungkin kalau di matanya tifosi Juve kurang populer. Karena sebetulnya walaupun saya dulu waktu masih ngikutin Juve di tahun 2001 ya kalau salah dilatih Ancelotti waktu itu saya suka dengan mainnya Juve. Cuman ternyata saya baca-baca akhir-akhir ini tifosi yang tidak suka dengan Ancelotti karena berbau Milan. Nah seperti itu. Itu makanya itu apakah itu masih relevan atau tidak? Kalau memang itu Ancelotti memang masih mau dengan Juve dan Juve mau dengan Ancelotti, why not kalau menurut saya. Dan itu memang pemain yang pelatih yang paling masuk akal kalau punya reputasi, paling juara Eropa juga gitu. Iya Mas, sudah terbukti. Iya. Kalau saya sudah lama mengidamkan seorang Ancelotti ini balik ke Turin lagi Mas. Iya. Tapi ya makanya itu kan otomatis nanti akan gesekan lagi dengan kurva shoot lagi. Kan seperti itu. Urusan dengan supporter emang seperti itu. Nggak di Italia, nggak di Indonesia kan gitu seperti itu. Nanti bisa mudah-mudahan lah nanti. Kalau menurut saya sendiri sih kalau secara secara manajemen ini tinggal betul seperti Mas Arya bilang, Juventus itu bisa dapat pelatih yang lebih baik daripada Sarri apa tidak? Sekarang posisinya di situ. Problemnya adalah di situ. Jadi misalkan kalau bisa mendatangkan seorang tadi Mas Arya bilang Ancelotti atau siapa itu? Pochettino. Bukan, kalau Pochettino masih grade B lah kalau walaupun saya. Kemarin di final tapi belum. Atau Guardiola. Kalau buat saya itu baru memang benar-benar ini Juventus serius nih gitu lah. Cuman karena di sini adalah kita ngomongnya tentang struktur gaji yang seorang Ronaldo aja mungkin bisa buat gaji 10 pemain Juve. Bisa. Iya. Semacam itu 10 Alexandro bisa. Mungkin lah ya gitu. Terus Mas, jadi kan mungkin juga kalau untuk Juve ini kedepannya dengan atau tanpa Sarri kan tetap saja kedatangan yang namanya Arthur nih. Tukar guling dengan Pjanic. Ya kalau Pjanic sebetulnya saya sudah agak dalam tanda kutip walaupun saya pernah ketemu ya. Secara performa dia sudah menurun sejak tahun lalu. Sejak musim lalu. Ini kalau menurut Mas Aryo bagaimana ini? Arthur ke Barca. Kok Arthur ke Barca? Pjanic ke Barca, Arthur ke Juve. Ini secara hitung-hitungan transfer menurut Mas Aryo gimana nih? Ya, tukar tambahnya dua pemain ini saya rasa lebih menguntungkan di Juventus Mas. Jadi Melo dengan usia yang lebih muda, dengan kemampuan yang dribble bola yang lebih dan lebih bertenaga dibandingkan Pjanic. Jadi untuk kasus ini Juventus yang lebih diunggulkan. Di sisi lain untuk Pjanic saya kira sudah mulai gairahnya sudah nggak ditemukan Mas. Sudah nggak ada gairahnya di Juventus di musim ini terutama. Barangkali beberapa kesempatan final yang selalu gagal. Dia di Champions sudah sekali gagal kan Mas 2017. Iya. Kalau itu mungkin itu juga membuatnya butuh tantangan lain. Mungkin Barcelona juga opsi yang bagus untuk dia. Iya. Jadi sama-sama bikin tim tua ya mungkin. Mungkin. Kalau mau jadi kalau peluangnya Arthur nih Mas.
bisa nggak sih kalau menurut Mas Aryo ini nanti dia itu kolaborasi sama Bentancur? Kan yang jelas ini yang kelihatannya yang di anak emas kan manajemen Juve di sektor midfielder nih, ini Bentancur. Iya, betul. Karena memang potensinya baik buat Bentancur itu. Menurut Mas Aryo gimana ini Arthur? Arthur mungkin kalau saya lihat seperti Juventus era Edgar Davids, Mas. Jadi dia mungkin perannya kalau saya lihat dan mungkin saya menilainya atau menurut keinginan saya itu dia lebih jadi sosok seorang Edgar Davids waktu itu. Jadi perebutan bola dia oke, berlari kenceng, body kuat, pokoknya komplit dibandingkan Pjanic yang lebih soft, lebih banyak membawa bola ke belakang. Bagaimana itu passing ke belakang itu kebiasaan itu. Iya. Nah, itu mungkin yang tidak dipunyai oleh seorang Arthur, lebih ke offense kalau saya lihat. Dia seperti Edgar Davids. Nah, mungkin box to box ya. Kedepannya Bentancur mungkin bisa dicoba untuk lebih ke menyerang jadi ya seperti playmaker mungkin atau tapi gelandang tapi menyerang gitu ya Mas. Kalau bahasanya. Posisi Pirlo? Bukan. Maksudnya posisi Pirlo itu kan lebih deep lying ya. Deep lying playmaker ya. Bukan. Bisa juga. Karena komplit ini si Bentancur ini. Termasuk pemain yang lengkap. Ya. Kalau menurut saya sih sebetulnya Arthur ini selain tadi Pjanic itu ya satu nggak punya speed, nggak punya power, nggak bisa jumping. Ya. Itu. Hanya free kick Mas yang free kick saja. Diandalkan. Passing pun masih kurang sebetulnya kalau passing. Mungkin dulu waktu dia Pjanic di Roma itu dia dilindungi oleh dua orang. Yang namanya Nainggolan sama De Rossi. Nah, sedangkan Juve ada pelindungnya Pjanic sebetulnya ini namanya Khedira. Cedera itu ya Mas. Khedira dan Matuidi sebetulnya. Tapi Khedira umurnya sudah 32, Matuidi sudah 33. Betul regenerasi itu. Nah, berarti di sini Pjanic sendiri tidak punya speed, tidak punya power, tidak bisa jumping. Selesai. Betul. Selesai. Jadi seorang gelandang dan di Roma sendiri selain dilindungi dua orang, lawan tetap terpaku yang oleh namanya Francesco Totti waktu itu. Jadi ini Pjanic ya ini mungkin win-win solution ya dari dua belah klub. Barcelona ingin pemain kelas dunia yang bisa dijual kaosnya mungkin. Arthur sedangkan ke Juve mungkin di Barca kurang merasa dihargai seperti itu dan Juve butuh Arthur di sini. Nah ini dengan apa tanpa Sarri saya pikir gelandang Bentancur kemudian Rabiot sama siapa Arthur ini masih bisa dipertahankan. Kalau Ramsey kalau tidak cedera dia baik. Persoalannya dari dulu lah cedera dia. Iya, sejak di Arsenal pun problemnya adalah cedera. Itu. Kemudian problemnya Juve juga adalah di belakang. Chiellini, Bonucci. Sekarang Bonucci itu tanpa Chiellini atau tanpa De Ligt itu ya semacam gandul gitu ya. Walaupun Bonucci itu kapten, cuman masih gandul. Jadi mungkin nanti kalau sudah ada Dede, ini Demiral sama De Ligt, dengan catatan Demiral bisa 100% pulih. 100% pulih dengan catatan itu. Kemudian solusi ke depan ini kalau misal tanpa Sarri berarti Mas Aryo tadi Ancelotti. Ya, kalau saya opsinya adalah Ancelotti. Kalau saya harus Guardiola. Karena kemarin kan melihat City juga sudah bebas dari embargo kan Mas. Tidak bisa. Susah kayaknya. Mungkin kalaupun itu normal lagi kan mungkin membuat Pep bisa lebih
Ya dan Pep kan dia mungkin ada rasa hutang karena musim ini kalah sama dengan Liverpool. Artinya peluang untuk ke Juve kan juga kecil. Iya. Makanya ini agak susah ini kalau cari penggantinya Sarri ini. Ini susah ini. Mungkin nanti ya kita kan belum tahu, ini kan masa-masa masih gonjang-ganjing sebetulnya seperti ini. Kemudian Juventus juga mengincar Duván Zapata, Raul Jimenez, satunya siapa? Arkadiusz Milik. Gabriel Jesus nggak jadi ya? Rumor-rumor banyak. Rumor-rumor aja ya. Banyak berkembang rumor-rumor. Berarti hanya 3 yang mengitari itu, dan kelihatannya terakhir kemarin itu ke Zapata. Kalau dari 3 pemain tadi yang saya sebutkan tadi, Zapata, Milik, terus Raul Jimenez, menurut Mas Aryo yang paling cocok buat Juve yang mana? Kalau saya melihat dari ketiganya, yang paling berpotensi itu Milik, saya lihat Mas. Milik. Kalau saya jadi manajemen Juventus atau orang Agnelli, saya milih Milik. Kenapa itu? Milik itu komplit Mas, kemampuannya komplit. Dia punya free kickingnya bagus tuh. Duel udara, kaki kirinya kenceng, keras, speednya juga lumayan, tajam juga Mas. Kalau boleh melihat ke belakang, kalau dia nggak cedera waktu di Napoli itu barangkali bisa jadi top scorer hebat itu di Napoli. Ya karena Napoli terkenal sebagai pencetak striker. Dan memang terbukti kalau memang dia nggak cedera waktu itu, memang Milik memang striker idaman. Kalau saya lihat. Kalau saya secara mungkin saya jadi Agnelli karena Juventus kan mau mengglobal nih. Ya seperti saya bilang di awal tadi. Kalau saya kok kecenderungannya itu ke Raul Jimenez. Selain memang ya pemain bagus ya di Wolverhampton. Dia bisa memimpin lini depannya Wolverhampton. Dia juga bisa buat jualan di kawasan Amerika Selatan dan Amerika Utara. Nah, itu mungkin bisa jadi istilahnya nilai plusnya Jimenez. Itu kalau untuk jualan loh ya. Tapi memang kelihatannya memang Juventus ini memang bikin skuad internasional sekarang. Sebetulnya agak nggak seraknya sama Juve yang sekarang itu. Sudah berubah filosofinya Mas. Sudah berubah filosofinya. Saya dulu aja masih Ciro Ferrara, Mark Giuliano, Angelo Peruzzi, minimal 8 pemain timnas ada di satu tim. Iya, Birindelli, Pesotto, Takinardi, Conte, Waka ya. Iya. Del Piero, Inzaghi. Nah, itu kok nggak usah dibahas, yang belakang aja kan gitu loh. Itu saja sudah bisa buat timnas Italia itu. Lah sekarang kalau dilihat yang Italia hanya Bonucci, Chiellini, Di Siglio, Buffon, Rugani. Siapa lagi? Di lini tengah nggak ada ya malah dia? Nggak ada Mas. Depan juga nggak ada. Tapi mungkin baru saya baca tadi pagi, Juventus ini tertarik sama Manuel Locatelli. Yang dulu mantan pemainnya Milan yang sekarang di Sassuolo. Itu juga termasuk potensi. Nggak tahu kalau mau dijual lagi. Gitu. Ya itu. Jadi with or without Sarri, menurut Mas Aryo ini Juventus kedepannya seperti apa? Tetap bisa meraih ke 10 beruntun atau tidak ini? Kalau untuk domestik nggak perlu diragukan Mas. Artinya sudah nggak gimana ya, sewajarnya lah Juventus itu menjuarai Serie A. Ibaratnya pelatihnya mau siapapun. Tapi untuk Eropa ini yang sampai membuat rasa penasarannya semua orang pendukung Juventus ini, bagaimana untuk bisa mengangkat Liga Champions. Ini dibutuhkan. Kalau untuk Liga Champions, kalau menurut saya nih harus ada overhaul squad. Betul. Harus ada overhaul squad. 1 center back, 2 full back,
satu lagi di tengah dan striker yang tajam siapa? Itu. Betul Mas Rio. Jadi kalau melihat ke belakang era Lippi, Juventus begitu jor-joran waktu masih ada Luciano Moggi. Bagaimana membangun skuad tahun 2003 yang begitu dikdaya sampai final Champions kalah sama Milan itu kan. Dari belakang sampai striker kan baru itu Mas. Artinya ya, hitungannya baru itu. Thuram, Cannavaro, Nedved, Camoranesi. Artinya minimal dari Liga Italia itu yang dipilih. Karena pertama lebih mengenal budaya Liga Italia. Nah, ini menarik untuk kasus yang sekarang ini Mas. Beredar kabar ada siapa? Nicola Zaniolo, Federico Chiesa. Ini Juventus harus berani bertaruh di sini. Artinya lebih baik mengeluarkan uang yang besar untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kalau saya lihat ini sebetulnya kalau Zaniolo memang ada talent ya di sini. Kalau Chiesa ini kalau menurut saya ini agak terlalu digembor-gemborkan. Karena percuma kalau Juve ini punya pemain Itali. Tadi ada Bernardeschi ya. Iya, Bernardeschi lupa. Yang mainnya itu bagus hanya 3 game sekali. Padahal yang dibutuhkan Juve adalah pemain yang bisa selalu perform setiap pertandingan di sini. Jadi tingkat konsistensinya sekarang kalau misalkan beli Chiesa itu mahal loh. 50 juta euro atau berapa itu mahal loh. Tapi ya nggak konsisten di sini. Gitu. Ya ini PR-nya sepak bola Italia sih sebetulnya kalau dipikir-pikir karena apapun yang terjadi sekarang Italia pun Azzurri dilatih Mancini ada perubahan yang baik di situ. Kemudian menurut Mas Aryo ini potensi transfer yang perlu dilengkapi Juve ini siapa saja berserta pemainnya namanya nih? Kalau saya yang paling krusial adalah lini depan Mas. Sama tengah. Mungkin dengan adanya Arthur ini agak nambal sidik ya. Sedikit lega lah ibaratnya. Menjual Pjanic masuknya Arthur ini bagus. Nah sekarang jadi perkara adalah di depan siapa yang bisa menjadi partner seorang Ronaldo. Tadi mungkin ada seorang striker yang di depan yang bisa cocok dengan Ronaldo. Tadi ada siapa? Zapata, Milik sama Raul Jimenez. Emang harus dipikirkan oleh manajemen Juve Mas. Jadi tidak harus salah satu dari ketiganya, mungkin ada opsi. Gimana kalau Immobile? Bisa juga Mas. Artinya kalau kembali lagi ke Ronaldo Mas. Jadi magnetnya di permainan Juve adalah Ronaldo. Mungkin bisa melihat bagaimana Real Madrid bermain Mas. Jadi tidak ada salahnya melihat Real Madrid begitu perkasa waktu ada Ronaldo, di mana ada seorang Benzema di situ. Mungkin barangkali bisa mencari pemain seperti Benzema. Ya, saya pikir kalau mau asli Italia dan punya tipikal seperti Benzema, istilahnya bisa pengumpan dan penyelesai yang tajam, itu antara ya hanya Immobile. Ataupun pilihan kedua Belotti. Di situ. Asli Italia berarti. Asli Italia. Dan kalau masalah ngeyel nabraki wong itu Belotti. Cuman problemnya adalah ini harus bajak dari Torino. Dan itu nggak murah. Nggak murah. Dan Belotti pun kapten Torino. Itu kemudian ada siapa lagi Mas? Menurut jenengan siapa aja yang harus direkrut nih? Terima kasih Mas. Jadi sebelum masuk bursa transfer musim depan ini Juventus sudah mulai bukan mulai mencicil pemain yang sudah jadi incarannya ini cukup strategis saya lihat. Ada mungkin Mas Rio tahu seorang backnya Genoa si Romero. Kemudian Dejan Kulusevski. Artinya sudah mulai menabung Juventus sebenarnya. Nyicil lah ibaratnya. Nyicil bangun skuad yang lebih baik. Nah ini yang terbaru adalah itu wonderkid Italia yang bisa dibaca kalau saya lihat. Seperti yang saya katakan tadi, Chiesa sama Zaniolo ini mungkin
kalau bisa dua-duanya atau salah satu. Kalau salah satu saya memilih Zaniolo Mas. Satu saja Zaniolo, tapi kalau bisa dua-duanya ini kalau saya jadi Agnelli ini nggak tahu mau cari utangan dari mana. Karena dua pemain ini sudah nggak bisa diragukan Mas. Ini potensi pemain paling potensi di Italia saat ini. Saya lihat. Untuk kiper juga saya lihat Szczęsny ini nggak tahu nih angin-anginan atau. Tapi kemarin bagus loh. Berapa pertandingan terakhir ini? Cuman nggak tahu ya ini. Kok feeling saya mengatakan kurang cocok nih di Juventus kalau saya lihat si Szczęsny. Beruntung ada Buffon yang jadi pelapisnya, mungkin bisa jadi mentornya dia untuk lebih baik. Berarti siapa aja Mas? Zaniolo, Chiesa. Kemudian Milik tadi ya? Milik untuk barisan depan itu Mas. Untuk tengah siapa ya? Zaniolo. Oh, Zaniolo, gelandang serang ya? Iya. Untuk bek kanan Mas yang paling rawan nih Mas. Iya. Saya lihat. Iya. Musim ini kan Di Sciglio, kadang Cuadrado, ini kadang Danilo. Ini nggak tahu ini. Dan sering cedera semuanya. Pos titik yang paling bikin deg-degan Mas. Bek kanan ini. Kalau kiri oke lah, masih ada Sandro. Iya. Masih bisa dipercaya. Iya. Bek kanan ini yang paling krusial saya lihat. Iya. Kalau saya sih cenderung misalkan memang tidak ada untuk musim depan ya, untuk persiapan gelar ke-10 nih. Ini kalau misalkan memang masih pakai Sarri ya tetap harus overhaul. Contoh misalkan di sini saya bilang di awal di sini kalau di kiper sih ini antara mungkin Mas Aryo nggak serak sama Szczęsny ini. Iya. Ya mungkin nggak serak sama Szczęsny, tapi paling kalau gantinya ndak Oblak saya ndak usah ganti Szczęsny. Gitu. Yeah. Kalau gantinya ndak Oblak ataupun mungkin taruhan dikit Donnarumma. Ya, betul. Itu ndak usah ganti Szczęsny kalau saya loh ya. Yeah. Kemudian kalau di sentral itu kan sudah ada De Ligt, sudah ada Demiral, sudah ada Romero untuk musim depan ya, yang muda-muda. Kemudian ada dua pelapisnya yang tua-tua itu, Bonucci dan Chiellini. Nah, ini pemakan gaji semuanya. Karena stok gajinya besar kalau Bonucci sama Chiellini ini. Nah, kemungkinan besar adalah yang saya dengar Romero ini akan dijadikan alat tukar. Nah, nanti entah dengan siapa. Tapi benar sekali Mas Aryo, paling krusial adalah bek kanan. Bek kanan. Mungkin perlu saya lihat kalau bek kanan ini perlu model seperti Dani Alves sebetulnya. Tapi kan Dani Alves sudah tidak tersedia lagi dan tidak muda lagi. Dan gitu. Harus model-model Dani Alves atau tidak kalau memang mau kuat ya semodel Azpilicueta. Itu. Iya, Mas. Kalau di back kiri saya pikir masih aman kalau Alexandro masih ada, di backup oleh Luca Pellegrini. Yang sekarang lagi dipinjamkan di Cagliari. Itu. Kalau di tengah Pjanic kan hilang. Khedira itu kalau buat saya juga harus hilang. Ya. Makan gaji itu Mas. Ya. Matuidi itu 50-50 kalau buat saya. Kalau saya out Mas. Out. Saya cut saya. Oh, harus di-cut ya. Yeah. Berarti 3 itu ya sudah saya sepakat sama Mas Aryo aja. Berarti Pjanic out. Sudah pasti out ya. Yeah. Khedira harus out. Matuidi harus out juga. Berarti masih tersedia Bentancur, Rabiot, Arthur. Ramsey. Perlu ditambah satu lagi. Iya, harus ada pelapisnya lagi. Ya. Kalau saya sih kalau memang cari pemain jangan Pogba. Pemakan gaji lagi. Iya. Kalau memang ada dananya dan bisa terlaksana, mungkin Savic. Savicnya Lazio, Milinkovic Savic. Iya. Atau
Lorenzo Pellegrini. Roma. Lorenzo Pellegrini itu saya bilang Lorenzo Pellegrini itu Marchisio baru. Marchisio baru di situ. Nah, mungkin ditambahi Lorenzo Pellegrini atau tadi Manuel Locatelli yang sifatnya tukang gabrus. Nah, tukang angkut air lah kalau dalam istilahnya water carrier, kalau istilah dalam taktik. Kemudian Douglas Costa itu harus out. Iya, betul. Bernardeschi 50-50. Sebenarnya juga sangat disayangkan kalau keluar Mas, tapi mau bagaimana lagi juga harus menyimbangkan neraca. Iya, makanya itu saya bilang 50-50. Iya. Serba ini. Kalau saya di Douglas Costa itu harus out karena ya hampir nggak ada kontribusinya. Kurang sekali. Lebih banyak membuang bola, membuang kesempatan. Iya. Lebih banyak membuang kesempatan. Mana harusnya dioper atau diselesaikan masih malah dengan keasikannya untuk menggocek bola itu. Iya. Jadi untuk Liga Italia kurang. Ya ikut saja itu, ikut klub futsal saja. Gitu. Iya. Jadi ya memang masih perlu penggantinya Higuain. Banyak PR sebenarnya juga. Iya, penggantinya Higuain yang justru nomor 9 kelihatannya Icardi juga tidak mungkin lagi. Tidak mungkin lagi karena jujur saya sebetulnya tidak cocok. Saya juga tidak cocok itu. Saya tidak cocok. Karena terlalu Inter. Terlalu Inter. Saya itu tidak bisa apa ya? Jangan dibilang benci, maksudnya tidak suka sama salah satu klub. Misalkan pun dengan Milan saya tidak bisa benci. Tapi kalau dengan Inter ini saya tidak bisa. Nggak tahu ya kenapa ya. Dari dulu. Ya dari dulu. Tidak bisa. Sejak zamannya waktu saya itu sebelum Ronaldo berhasil datang ke Inter pun saya tidak bisa sama Inter. Dan diperparah 2006. Iya, kasus itu Mas. Iya. Itu. Tapi itu personal opinion sih kan seperti itu. Jadi ini topik Sarri dilepas atau dipertahankan, Mas Aryo? Lepas. Pasti. Kalau saya dengan melihat apa yang ada sekarang dan kalau tidak ada opsi ya sudah harus dipertahankan. Kalau memang paling tidak ada Serie A di sini. Kecuali kalau gagal dua-duanya di Champion dan di mana? Italia. Walaupun Italia kemungkinannya kecil sekali di sini. Iya. Jadi itu menarik sekali. Nanti ini sayangnya liga ini sudah hampir selesai. Nanti mungkin kita ketemu lagi di season review. Yeah. Ketemu lagi di season review atau mungkin nanti kalau season review kan jelas kita nanti harus mereview semuanya secara Liga Italia secara komplit, Juventus secara komplit. Kemudian juga season preview. Nah, kedepannya seperti apa ini? Dan kita masih ada banyak nanti saya sama Mas Aryo mungkin dengan teman-teman yang lain ini nanti banyak bahasanya nanti ini. Tidak hanya di Liga Italia, mungkin di Liga Eropa lain dan juga Liga Indonesia. Mungkin banyak Liga 2-nya nanti. Banyak topik Mas, kalau sepak bola itu nggak ada habisnya. Iya, gitu. Mungkin nanti sekali-kali kita harus bahas voli putri juga kan gitu. Itu Mas Aryo, terima kasih. Mas Rio, ini sudah datang, sudah berbagi opini di sini. Ini saya lebih suka kalau nanti kita itu kedatangan tamu ya. Yang Inter sejati sama Milanisti. Wah, menarik itu Mas. Iya toh. Menarik. Nah, kita nanti adu debat di sini. Enggak apa-apa. Oh, kan debat aja. Gitu. Nanti kita cari dulu. Nanti kita cari dulu, kita nanti bisa debat di sini sak kayangi. Gitu. Sak kayangi. Itu Mas Aryo, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Siap, Mas Rio. Berikut ini kita closing, kita ketemu lagi di episode-episode podcast berikutnya. Terima kasih.